Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dengan sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat memberikan materi pembelajaran buat anak didik kita semuanya. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang keempat. Air dan angin adalah sumber energi. Tidak ya? Biar Bapak bacakan untuk kita semuanya. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkan adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air itu memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Iya, namanya juga di air ya. Kalau di Sumatera Utara itu ada PLTA pembangkit listrik tenaga air. Ada juga di Sumatera Utara ya. Oke, perhatikan ini ya. Menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Berikut ini adalah beberapa PLTA yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu PLTA Jatiluhur yang ada di Purwakarta ya. PLTA Meninjau ada di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates di Malang. PLTA Sikura-Kura di Sumatera Utara ya. PLTA Musi Kapiang Bengkulu, PLTA Gajah Mungkur Wonogiri ya. Di sini ada 6 contohnya ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi ya. Perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata yang tersembunyi dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atasnya yang sudah Bapak bacakan tadi ya. Cari secara mendatar, menurun atau diagonal atau miring. Berikan tanda jika sudah menemukannya. Iya, perhatikan berikut ini ya. Ini kata-katanya ya. Huruf-hurufnya udah masuk dalam kotak semuanya ya. Nah, ada 8 kata. Bapak akan cari dulu. Ini sudah Bapak buat contohnya ini ya. Yang pertama perhatikan anak kelas 3. Itu mengenai energi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kincir ya. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga, waduk ya. Yang keempat, ini dia angin ya. Yang berikutnya, nah ini dia ya, ada listrik. Yang berikutnya, perhatikan anak kelas 3, yang berikutnya adalah generator ya. Yang berikutnya ini adalah oksigen. Itu dia ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Informasi tentang sumber energi. Ini informasi mengenai sumber energi ya. Ini saya sudah buat contohnya. Air merupakan sumber energi bagi tubuh dan sumber energi listrik. Aliran air dari bendungan memiliki energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. Bendungan atau waduk dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau sering disingkat itu PLTA. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tapi juga dapat dimanfaatkan sumber energi listrik. Angin memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir. Itulah informasi tentang sumber energi. Oke, kelas ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Perhatikan anak-anak ya. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Iya, sini ada titik-titik ya. Dari sinilah diambil kemari ya. Oke, Bapak akan membuat ya. Sini sudah Bapak buat ya. Air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Jawabannya adalah C.
energi ya. Ini dia ya. Oke, sudah Bapak buat di sini ya biar lebih gampang dia. C yang ini dia ya. Oke, yang nomor 2. Kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Kira-kira mana jawabannya? Kincir angin dapat menggerakkan titik-titik. Jawabannya adalah E, menggerakkan generator. Itu ya. Nomor 3. Air adalah contoh titik-titik energi. Kira-kira apa isi titik-titiknya? Iya, yang B ya. Sumber air adalah contoh sumber energi ya. Oke, yang keempat itu adalah A, kinetik. Energi kinetik air dapat menggerakkan kincir air ya. Nomor 5 adalah D, saat bernapas manusia menghirup oksigen. Itu dia ya. Oke, perhatikan ya. Kita wajib menjaga melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita, namun energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Lakukanlah wawancara kepada temanmu. Pilihlah satu orang teman untuk diwawancarai. Susunlah beberapa pertanyaan tentang penghematan energi. Ya, di sini sudah buat ya. Ini dia pertanyaannya ya. Oke, yang pertama pertanyaannya perhatikan, apa manfaat menghemat energi? Oke, yang kedua, di mana saja kita bisa menghemat energi? Yang ketiga, kapan kita menghemat energi? Yang keempat, siapa yang harus menghemat energi? Yang kelima, mengapa kita harus menghemat energi? Yang keenam, bagaimana cara menghemat energi? Ya, itu seperti yang disampaikan di atas ya. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Inilah pertanyaannya. Baru kita melakukan wawancara. Lakukanlah wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Perhatikan ini ya. Apa manfaat menghemat energi? Itulah yang mau kita tanyakan sama si B, sama si Lani ya. Jawaban Lani ini dia, menghemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa yang akan datang. Pertanyaan kedua, di mana saja kita bisa menghemat energi? Iya, kita bisa menghemat energi di mana saja, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Oke, itu dia menghemat energi ya. Kapan kita menghemat energi? Kita bisa menghemat energi kapan saja. Itu dia ya. Oke. Lakukan wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Di sini sudah Bapak buat ya. Oke. Sini sudah buat ada beberapa ya. Apa manfaat menghemat energi? Perhatikan. Menghemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa depan, masa yang akan datang. Itu dia. Di mana saja kita bisa menghemat energi? Kita bisa menghemat energi di mana saja, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Oke. Yang di sini juga ya. Siapa yang harus menghemat energi? Setiap anggota masyarakat harus melakukan penghematan energi. Ini dia. Ini wawancaranya secara bergantian anak-anak ya. Mungkin si A sama si B, baru gantian lagi si B sama si A. Itu dia. Oke, anak kelas 3. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan dari kawan-kawan si A sama si B dan si B sama si A. Bergiliran maksudnya. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.